masuknya agama Islam di Indonesia? Kalau gitu, ayo simak video berikut ini untuk tahu sejarahnya. Penyebaran agama Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama dan harus melewati rintangan yang banyak. Penyebaran agama Islam dimulai pada tahun 674 Masehi dari dinasti Tang yang menjelaskan bahwa pertumbuhan Islam disebabkan karena saudagar-saudagar Muslim dari Arab yang memasuki wilayah Nusantara. Begitupun dengan Wali Songo yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Wali Songo menyebarkan agama Islam pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Adapun beberapa langkah strategi para Wali Songo untuk mengembangkan ajaran Islam di Nusantara, yakni 1. Tadrij atau bertahap. Tidak ada penyebaran agama yang terjadi secara mendadak, melainkan harus melalui proses yang mungkin juga bertentangan dengan Islam. Maka dari itu, para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan penuh kesabaran, kelembutan, dan kedamaian. Yang kedua, Adama'ul Haraj atau tidak menyakiti. Para Wali Songo tidak mengusik tradisi, agama, dan budaya para warga Nusantara, melainkan para Wali Songo justru memperkuat, memperkaya, dan melestarikan kebudayaan, agama, dan tradisi para warga Nusantara agar berjalan sejajar dengan peradaban dunia, tetapi masih mengatasnamakan agama Islam. Adapun dakwah Islam sebelum periode Wali Songo. Dalam buku The Golden Consonance, karya Wetlik menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7 yang disebabkan oleh para pedagang Arab melalui jalur perdagangan Nusantara di tanah Jawa, dan pada abad ke-10 Masehi terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Keluarga-keluarga yang dimaksud ialah 1. Keluarga Lor. Keluarga Lor merupakan keluarga yang datang ke Nusantara pada zaman Raja Nashiruddin bin Badr yang memegang pemerintah di wilayah Lor, Persia pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Keluarga Lor tinggal di Jawa dan mendirikan sebuah perkampungan dengan nama Loran atau Leren yang artinya tempat tinggal orang Lor. Yang kedua, keluarga Jawani. Keluarga Jawani merupakan keluarga yang datang pada zaman Jawani al-Kurdi yang memerintah Iran pada kurun waktu tahun 303 Hijriah atau 913 Masehi. Keluarga ini menetap di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga inilah yang menyusun Khat Jawi yang artinya tulisan Jawa yang diambilkan dari nama Jawani, Sultan Iran waktu itu. Keluarga Syiah. Keluarga Syiah merupakan keluarga yang datang ke Nusantara pada masa pemerintahan Ruknudullah bin Hasan bin Fu'atin al-Jailani pada kurun waktu 357 Hijriah 969 Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan dengan nama Syiah yang kemudian berkembang menjadi negara Syiah. Yang keempat, keluarga Rumai. Keluarga Rumai merupakan keluarga yang datang dari Uwa Subhanafarah yang menetapkan di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab kemudian memberikan sebutan untuk Pulau Sumatera dengan nama Rumai, Al-Rumai, Lamri, atau Lamri. Kemudian, sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Mereka berperan penting dalam upaya dakwah dan perkembangan peradaban Islam pada abad ke-13 dan abad ke-16 Masehi.
Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu suatu bentuk singkatan dari kata waliyullah yang artinya orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik, sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Proses Islamisasi Jawa pun berjalan damai. Masyarakat di Jawa memeluk Islam, melakukan hijrah dengan sukarela karena Wali Songo merupakan dakwah dengan kelembutan dan kedamaian sehingga mudah diterima dengan sangat baik. Selanjutnya, metode dakwah Wali Songo. Metode yang dipergunakan untuk penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan oleh para wali dengan memanfaatkan budaya lokal yang berkembang saat itu. Seperti halnya wayang, tambang-tambang, atau syair Jawa, gamelan, atau alat musik Jawa, serta upacara-upacara adat yang dipadukan dengan unsur-unsur ajaran Islam. Para wali memasukkan nilai-nilai dan ajaran agama ke dalam berbagai unsur budaya tersebut. Selain itu, beberapa strategi dan metode dakwah yang penuh dengan kedamaian yang ditempuh oleh Wali Songo yaitu 1. Ceramah, tanya jawab, keteladanan, pendidikan, kesenian, dan silaturahmi. Teman-teman tahu nggak siapa saja tokoh Wali Songo dan bagaimana pembentukan masyarakat Islam di Nusantara? Jadi, Wali Songo itu ada 9. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim dan memiliki masa periode pada abad ke-15 dan lahir di Gresik, Jawa Timur. Jadi, beliau merupakan tokoh yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku, sehingga yang ia sampaikan kepada masyarakat sering terjadi kajian yang panjang dan mengasihkan. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur, dan kini menjadi tempat berziarah bagi umat Islam. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Ia memiliki masa periode pada abad ke-15 sampai 16. Ia juga lahir di Ampel Genta, Surabaya. Ia juga membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat, sehingga Islam semakin berkembang besar di Ampel. Ia juga mengenalkan ajaran yang sering berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran muslimah. Ajaran muslimah itu merupakan ajakan masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal yang tercela. Beliau wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel, Surabaya yang kini menjadi tempat berziarah bagi banyak orang. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim yang memiliki masa periode pada abad ke-16 dan lahir di Tuban, Jawa Timur. Salah satu ajaran penting dalam Sunan Bonang adalah penghapusan kastinasisasi di masyarakat. Dalam ajaran agama Islam, kasta merupakan kerusakan moral dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, di mana tidak ada yang membedakan derajat satu orang dengan orang lain yang melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan kedalaman makna ajaran Islam kepada pengikutnya melalui suluk yang dilantunkan dengan iringan alat musik yaitu gamelan. Beliau wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Bonang dekat Tuban. Makamnya merupakan salah satu tempat ziarah yang paling penting bagi umat manusia. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Kosim atau juga dikenal dengan nama Syarifuddin. Ia selalu mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak saling menyakiti, karena sebagai sesama muslim, sebaiknya harus hidup rukun dan damai, jangan sampai terpecah belah. Apapun inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulang atau 4 pengajaran.
Yang kelima ada Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Syed Ja'far Shodiq Asmakan. Metode dakwah yang dilakukan oleh beliau adalah mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sunan Bonang. Ia tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih sangat taat dengan kepercayaan lamanya dan mengembangkan prinsip Tutwuri Handayani, yaitu turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Yang keenam ada Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku dan memiliki nama panggilan lain yaitu Ainul Yakin. Di kalangan Wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai seorang wali yang ahli dalam bidang politik ketatanegaraan. Adapun dalam bidang budaya, Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat. Saya akan melanjutkan untuk materi yang ke-7, 8, dan 9. Yang pertama yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama asli Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan kemudian wafat pada tahun 1580 Masehi. Ia menikah dengan Dewi Sarah dan kemudian dikaruniai 3 orang anak. Nah, yang ke-8 adalah Sunan Muria. Seperti yang saya katakan tadi, Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan nama asli yaitu Raden Umar Syahid. Raden Umar Syahid lahir pada abad ke-15 Masehi dan kemudian wafat pada 16 Masehi. Beliau berdakwah di daerah pantai utara Jepara seperti di Pati dan juga lereng Gunung Muria. Metode dakwah yang dilakukan pun tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga, yaitu tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan kinanti sebagai media dakwah. Selanjutnya yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang memberikan banyak kontribusi untuk penyebaran agama Islam. Adapun ragam metode berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ialah nasihat-nasihat yang baik, menggunakan cara yang bijaksana, tingkatan belajar, saling tolong menolong, metode musyawarah, dan pembentukan kader dai. Sunan Gunung Jati melakukan dakwah di berbagai wilayah, termasuk Pajajaran, Serang, dan Banten. Hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa yaitu dengan masuknya ajaran Islam tidak lalu membuat tradisi Hindu dan Buddha hilangnya begitu saja. Para Wali Songo menyisipkan nilai-nilai dan ajaran Islam sedikit demi sedikit melalui pendekatan budaya yang sudah berkembang di masyarakat, sehingga terjadinya apa yang dinamakan akulturasi dan asimilasi budaya. Proses masuknya budaya yang baik adalah dengan tidak menggunakan cara-cara yang kasar dan melukai hati, meskipun juga tidak harus mengandung unsur ketegasan. Hal inilah yang selalu menjadi pegangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa merupakan sebuah pelajaran berharga. Melalui pendekatan yang bijaksana, toleransi, dan akultural, mereka berhasil menanamkan nilai-nilai Islam di masyarakat Jawa.